Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan kewirausahaan tentang etika bisnis, kejujuran, serta belajar dari kegagalan dalam berwirausaha. Yang beranggotakan saya sendiri, Nurmega Fauzia, NPM 050, yang kedua Jordan Malindo, NPM 055, dan Aslina Kenita Restu dengan NPM 076. Etika bisnis. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika merupakan penelaah standar moral, proses pemeriksaan standar moral orang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut masuk akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan permasalahan konkret. Tujuan akhir standar moral adalah untuk mengembangkan bangunan standar moral yang kita rasa masuk akal untuk dianut. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Etika bisnis berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis segala merupakan suatu tantangan atau tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk menghimpun pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Etika bisnis mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pebisnis atau pemilik perusahaan untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business, karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Selain itu, etik bisnis juga bermanfaat untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas yang hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis sesungguhnya harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut, sehingga terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Sonny Kiraf tahun 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan dari atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Prinsip pengadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip saling menguntungkan, mutual benefit principle,
menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip integritas moral terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Kejujuran. Makna kejujuran dalam berwirausaha. Jujur adalah suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Makna jujur lebih luas lagi adalah tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jujur juga bisa didefinisikan sebagai kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perubahan seseorang. Artinya intensi merupakan komponen utama dari kejujuran. Sikap kejujuran dalam berwirausaha adalah mau dan mampu mengabarkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika diberi kepercayaan dalam berwirausaha, tidak berkhianat apabila berkata selalu benar, dan apabila berjanji tidak mengingkari. Jujur dalam bisnis juga berarti bersikap, berbuat atau berkata apa adanya sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya, tanpa menyembunyikan atau melebih-lebihkan suatu keadaan. Pentingnya memiliki sikap jujur dalam berwirausaha. Sikap kejujuran merupakan sikap yang sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha agar masyarakat atau orang biasa lain bisa percaya dan yakin dengan usaha yang kita jalani. Apabila usaha dilakukan dengan landasan dengan kejujuran, maka dengan sendirinya akan membawa dampak yang sangat baik untuk usaha itu sendiri. Manfaat penerapan sikap jujur dalam berwirausaha. 1. Tindakan jujur merupakan fondasi awal dari kesuksesan suatu usaha. 2. Kejujuran menjadi langkah meningkatkan statistik bisnis. 3. Kejujuran menjadi strategi usaha yang positif. 4. Kejujuran menjadi salah satu tingkat kepercayaan utama konsumen terhadap usaha yang dijalankan. 5. Kejujuran menciptakan kesetiaan. 6. Menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat. 7. Meningkatkan nilai bisnis di mata masyarakat. Kegagalan adalah keadaan atau kondisi tidak memenuhi tujuan yang diinginkan atau dimaksudkan, dan dapat dipandang sebagai lawan dari kesuksesan. Kegagalan dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan. Kegagalan bisnis atau business failure adalah ketika bisnis tidak dapat beroperasi secara menguntungkan, yang mana bisa mengarah pada gagal bayar, kebangkrutan, atau penutupan bisnis. Bisnis tersebut tidak dapat menghasilkan laba karena pendapatannya tidak dapat menutupi biaya. Faktor penyebab kegagalan dalam bisnis. Faktor-faktor pengaruh gagalnya berwirausaha. 1. Visi dan misi tidak jelas dan tidak terarah. 2. Kemampuan manajerial yang minim. Pengendalian keuangan kurang terlatih, serta awam dalam penyusunan perencanaan keuangan. Berbisnis dengan modal hutang tanpa perhitungan. Tempat atau lokasi yang tidak strategis. Pengawasan peralatan dan aset bisnis tidak maksimal. Tidak melakukannya suatu inovasi, serta menjual produk yang jarang atau tidak dicari oleh konsumen. Cara belajar dan bangkit dari kegagalan. 1. Akui kesalahan dan terima kegagalan. 2. Terima keadaan dengan lapang dada. Berusaha berdamai dengan diri sendiri. Cobalah untuk melihat kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Identifikasi apa yang jadi penyebab kegagalan, mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melihat dan juga memanfaatkan peluang yang ada, mampu beradaptasi dengan perubahan, memanfaatkan jaringan yang Anda miliki, yakin selalu ada kesempatan dan pilihan, jangan menyerah dan selalu berusaha, tetap optimis dan berpikir positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf.
Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.